Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Faiz Saikhoni Aziz SPD, nomor induk mahasiswa 204372530048, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, bidang studi teknik ketenagalistrikan di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Negeri 1 Keras dengan materi pengukuran tegangan DC dan AC menggunakan multimeter analog. Demikian perkenalan saya. Selamat menyaksikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, semoga kalian sehat selalu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas, silahkan memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak, kalian sudah berdoa. Semoga doa kalian diijabahi oleh Allah dan pelajaran yang kita lakukan akan berjalan lancar. Sebelum masuk ke materi, Pak Faiz mau absensi kalian terlebih dahulu. Ada enggak yang enggak hadir? Oke, Pak Faiz absensi dulu ya. Agung Cahyono? Hadir. Denny Arianto? Hadir. Hadir. Dian Ardianto? Hadir. Hadir. Faid Naufal? Hadir. Hadir. Jaula Akmal? Hadir. Muhammad Bayu Aldi Frebiansa? Hadir. Muhammad Sahrul Rijar Firmansyah? Hadir. Muhammad Fardan Rafi Putra? Hadir. Muhammad Isbal Fahlukin? Hadir. Muhammad Angga Febrian? Hadir. Muhammad Aditya Firmansyah? Hadir. Reza Zauzaka Putra Zamzami? Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Silahkan anak-anak berdiri. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silahkan duduk kembali. Ada yang tahu ini? Ya. Ada yang tidak, ada yang sudah tahu. Kamu yang sudah tahu melihat ini di YouTube, di TikTok, di Facebook, atau di dunia nyata? Di mana, Mas? Di YouTube. Di YouTube. Yang tidak tahu berarti belum pernah melihat sama sekali. Di YouTube ini apa sih ini? Kalau sama lihat di YouTube apa namanya? Avometer. Oke, avometer. Bisa juga disebut dengan multimeter analog. Oke, kegunaannya ini untuk mengukur tegangan AC dan DC. Dalam pembelajaran kali ini memiliki tujuan yang pertama, kalian dapat kalibrasi multimeter analog. Yang kedua yaitu kalian dapat mengukur tegangan DC. Yang ketiga, kalian dapat mengukur tegangan AC. Dan pertanyaan pemantik agar kalian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Semisal seorang teknisi di bidang ketenaga listrikan sedang mengerjakan suatu instalasi rumah dan rumahnya itu ternyata ada trouble, stop kontaknya tidak menyala. Terus bagaimana sih cara memperbaiki teknisi tersebut? Makanya itu Pak Faiz akan bagi kalian menjadi 4 kelompok untuk menjawab rasa penasaran kalian. Kalian sudah tergabung kan menjadi 4 kelompok? Ya. Oke, sudah tergabung menjadi kelompok. Ini kelompok 1. Oke, bisa menunjukkan ke Pak Faiz. Sudah saya Pak Faiz kasih kelompok 1 ya. Kelompok 2 mana? Tunjukkan. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, terima kasih. Pak Faiz itu memiliki masalah ya. Nanti silahkan didiskusikan dengan temannya. Nanti ada presentasinya juga. Jadi kamu diskusi masalah yang diberikan Pak Faiz dan penyelesaiannya silahkan dipresentasikan. Siap semua? Siap. Oke. Begini masalah yang Pak Faiz berikan itu. Semisal suatu teknisi di bidang ketenaga listrikan sedang mengerjakan di rumah pelanggan. Pekerjaannya adalah peralatan elektronik. Contohnya, AC splitnya tidak mau nyala. Televisinya tidak mau nyala. Yang ketiga, kulkasnya tidak bisa menyala. Bagaimana langkah yang harus dilakukan teknisi tersebut? Paham? Oke, kalian silahkan diskusi dengan teman kalian tentang jawaban yang tentang diskusi Pak Faiz berikan. Waktunya 5 menit. Bagaimana jadi seorang teknisi menyelesaikan masalah bila suatu televisi, kulkas AC tersebut tidak dapat
menyala, apa hal yang pertama kali dilakukan dan bagaimana cara mengatasinya? Silahkan berdiskusi dengan temannya. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, kita akan presentasi. Kalian presentasi hasil diskusi dari kelompok kalian. Siap berdiskusi? Siap. Oke, diskusi dimulai dari kelompok pertama. Silahkan berdiri semua mengutarakan pendapat tentang masalah yang Pak Faiz berikan tadi. Oke. Siap. Perkenalkan nama kalian, perkenalkan kelompok dan nama kalian sebelum memprestasikan hasil diskusi kalian. Monggo. Perkenalkan, saya dari kelompok 1, nama Denny Arianto. Perkenalkan, saya dari kelompok 1, nama saya Dian Andrianto. Perkenalkan, saya dari kelompok 1, nama Samsuri Jumlah. Oke, silahkan hasilnya. Kemungkinan penyebabnya adalah tidak adanya tegangan listrik di stop kontak. Kita bisa membuktikannya dengan menggunakan multimeter dan mengukur tegangan AC di stop kontak. Jika hasilnya 0 atau tidak sesuai, seharusnya sekitar 220, berarti tidak ada pasokan listrik di keperalatan. Oke, terima kasih. Bukan ice breaking, hiburan agar kalian semangat. Siap melakukan ice breaking? Siap. Oke, silahkan berdiri semuanya. Lihat Pak Faiz dulu sebelum kalian melakukan. Lihat dulu ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Yeay. Oke? Oke. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Yeay. Sekarang kita masuk ke materi pengukuran tegangan AC dan DC menggunakan multimeter analog. Multimeter itu ada dua. Pertama digital, kedua analog. Multimeter digital itu dibahas pada pertemuan selanjutnya. Yang pertama bahas itu adalah multimeter analog. Biasanya kalian juga menyebut dengan avometer. Apa sih avometer itu? Avo adalah ampere volt ohm. Ampere itu arus, volt itu tegangan, ohm itu hambatan. Jadi kalian menggunakan ini dapat mengukur arus, tegangan AC dan DC, dan hambatan. Pada pertemuan kali ini, kita belajar mengukur tegangan AC dan DC. Tegangan DC. Tegangan DC itu apa sih, Pak? Ada yang bisa jawab? Halo? Apa Mas tegangan DC itu? Arus bolak-balik. Tegangan DC arus bolak-balik. Masih kurang benar. Tegangan DC apa, Mas? Arus satu arah. Oke, bener. Beri tepuk tangan buat temenmu. Yang salah, Pak Faiz apresiasi karena sudah berani menjawab. Oke.
Tegangan DC merupakan tegangan searah. Maksudnya searah itu bagaimana sih? Jadi dia mempunyai polaritas positif dan negatif. Semisal kebalik, bahaya. Bahayanya kenapa? Pertama, bisa merusak avometer atau multimeter. Yang kedua, kalau tegangannya tinggi bisa membahayakan kalian. Bisa meletus, bisa terjadi kecelakaan kerja. Pengen 2 pertanyaan saja dari materi. Monggo siapa yang mau? Oke Mas, silahkan bertanya. Oke, 2 pertanyaan saja. Apa yang harus diperiksa dulu sebelum mengukur tegangan supaya tidak tersetrum? Oke, apa yang harus diperiksa untuk mengukur tegangan biar tidak tersetrum? Yang pertama, pastikan batas ukur ke ke ACV. Ya. Yang kedua, pastikan kamu tidak memegang yang namanya tembaga dari probe. Kalau kamu pegang tembaganya, pasti kamu akan tersetrum. Yang ketiga, pastikan tangan kalian tidak basah dan menggunakan sarung tangan. Itu sudah aman. Bisa dimengerti semua? Bisa. Pak Faiz mau bagikan lembar kerja murid ke kalian. Ini satu kelompok 1, silahkan dibaca terlebih dahulu. Jadi sebelum praktek, kalian harus memperhatikan K3. K3 itu kesehatan dan keselamatan kerja. Apa sih yang harus diperhatikan? Yang pertama, tanganmu tidak boleh basah. Kalau basah apa penyebabnya? Kesetrum. Mau tuh kesetrum? Tidak. Mau kesetrum? Tidak. Makanya tangannya tidak boleh basah ketika mengukur tegangan DC dan AC. Yang kedua, kalian harus menggunakan sarung tangan, alat pelindung diri. Semisal agak basah titik masih aman karena sarung tangan. Pak Faiz ingin membuat kesepakatan tentang praktikum. Praktikumnya berapa menit enaknya? Berapa menit? 15 menit cukup? Cukup. 15 menit cukup? Cukup. Oke. Nanti kamu 15 menit itu mengukur aki tegangan DC-nya ada 3 macam. Aki, baterai A2, dan baterai A3. Yang tegangan AC ada stop kontak. Sudah pakai sarung tangan semua? Sudah. Oke, sekarang silahkan praktikum dan diisi refleksi dan analisa pengukuran dan tabel pengukurannya. Waktunya 15 menit. Batas ukur emang 2,5 ya. Oh, 2,5. Ya, 2. Saya emang batas 2,5 skala maksimumnya sing 50 berarti. Kalau yang ditunjukkan 33. Pengukurannya 50. Pengukuran jauh sama. Kan kamu kasih tunjuk tanda kamu. Nilai ukurnya udah iya udah. Ya, terus. Waduh, 33 2,5 dibagi 50 terus dikali terus. 23 dibagi skala maksimum 50. 2,5 itu berarti 2,5 berarti bila ya? Sekarang terus lah 2,5 masuk telu. Gak laco. Karena kan 50 dibagi 25 kan 2. Berarti kan 25. Cuman. Tolong Pak. Barang Pak Iswana. Kok kenduk-kenduk dulu. Oke, waktu sudah habis. Silahkan kembalikan
peralatan pada tempatnya, dan sarung tangan pada tempatnya. Sarung tangan nih. Setelah itu kembali ke meja kelompok masing-masing. Ditata yang rapi sesuai tempatnya. Presentasikan hasil praktikum kalian. Siap? Siap. Presentasi diawali dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Reza Jaujaka Putra Jamjami dari kelompok 2. Kenalkan, nama saya Muhammad Fardan Raffi dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tajudin Firmansyah dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil praktikum kami tentang pengukuran tegangan AC dan DC menggunakan multimeter. Tujuan kami adalah untuk mempraktekkan cara mengukur tegangan AC dan DC secara langsung menggunakan multimeter analog serta membandingkan hasilnya. Analisa setelah praktikum, hasil pengukuran menunjukkan bahwa tegangan AC di stop kontak normal sekitar 220 volt. Pengukuran baterai juga sesuai spesifikasi. Kami melihat bahwa multimeter analog membutuhkan ketelitian dalam membaca skala. Pengaturan selektor sangat penting agar hasilnya benar. Refleksi dan kendala. Kami sempat salah mengatur selektor pada saat mengukur DC, sehingga hasil awal tidak muncul. Setelah dikoreksi, pengukuran berhasil. Praktikum ini memberi kami pengalaman nyata dalam menganalisis kondisi kelistrikan. Kesimpulan praktikum yang bisa kita ambil, multimeter adalah alat penting untuk mendeteksi sumber tegangan, baik AC maupun DC. Pengukuran hasil disesuaikan dengan jenis tegangan dan pengaturan alat ukur. Keselamatan dalam mengukur, terutama tegangan AC, harus diperhatikan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Umpan balik terkait dengan praktikum kalian, terkait dengan presentasi kalian. Praktikum kalian tadi sudah bagus, namun ada satu kelompok yang tidak teliti. Tidak telitinya itu apa? Bungkus prup itu lupa dibuka. Emang masih ada tembaganya, tapi kecil. Jadi ketika kamu mengukur stop kontak, otomatis kadang bisa, kadang enggak. Makanya tutup prup harus dibuka. Yang kedua, kalian masih grogi dalam mengukur tegangan AC. Takut ke setrum. Kalau kalian sudah menggunakan kesehatan dan keselamatan kerja dan fungsi dari avometer, insya Allah aman, nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu, pasti aman. Membuat kalian ini menyimpulkan tentang pembelajaran kali ini. Yang kalian dapatkan, yang kalian pikirkan selama pembelajaran kali ini siapa? Siapa yang mau angkat tangan? Oke, kesimpulan praktikum. Dalam pembelajaran ini saya belajar mengukur tegangan AC dan DC. Tegangan AC merupakan tegangan bolak-balik ketika diukur menggunakan multimeter tidak melihat polaritasnya. Sedangkan tegangan DC merupakan tegangan searah ketika diukur polaritasnya harus sesuai, positif dengan positif dan negatif dengan negatif. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Faiz ingin evaluasi gaya praktikummu tadi, ya. Gaya praktikum, ketika kamu praktikum harus saya berani, saya tidak takut karena sudah menaati peraturan dan melaksanakan K3. Insya Allah aman. Kalau kamu tidak menaati K3, kamu akan tidak aman. Gitu loh, Cah, yang dimaksud itu. Jangan takut melakukan sesuatu. Evaluasi dari Pak Faiz ya. Karena kamu apa? Ketika kamu mengukur arus listrik AC, kamu merasa masih takut. Takut kesetrum, takut apa, takut salah.
penting batas ukurnya sudah benar. Proof-nya sudah benar, bisa bolak-balik. Terus kalian pakai sepatu, kalian pakai sarung tangan, itu sudah aman. Dalam penutupan ini kalian nanti mengerjakan soal evaluasi. Terdapat 5 soal evaluasi yang Pak Faiz akan berikan ke kalian. Fungsinya apa? Fungsinya Pak Faiz ingin tahu, kamu belajar hari ini, istilahnya belajar dari permasalahan yang Pak Faiz berikan, belajar dari materi yang Pak Faiz berikan, belajar dari praktikum Pak Faiz berikan itu sudah mendapatkan hasil yang maksimal atau belum. Itu fungsinya dari evaluasi. Jadi nanti kalian mengerjakan 5 soal pilihan ganda, Pak Faiz berikan waktunya 5 menit. Oke? Pak Faiz akan berikan soal evaluasi ke kalian, silahkan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Oke, sorry. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri dengan jujur dan tidak ada saling mencontek. Oke, sudah semua? Sudah. Kalau sudah, dikumpulkan ke Pak Faiz. Refleksi tentang materi atau tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan. Pak Faiz memiliki pertanyaan ke kalian. Apakah kalian sudah tahu fungsi dari multimeter analog? Sudah. Apakah kalian sudah bisa menggunakan multimeter analog untuk mengukur tegangan AC dan DC? Sudah. Apakah kalian menjadi percaya diri setelah praktikum ini? Sudah. Percaya diri? Percaya. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian sudah menjadi percaya diri dalam praktikum ini. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang penggunaan multimeter analog untuk mengukur resistansi atau hambatan. Hambatan yang digunakan dalam praktikum adalah resistor. Wah, Pak Faiz ini kayak goro-goro. Apa sih resistor itu? Nah, itu kita pelajari di minggu depan. Pak kelas silakan dipimpin doa untuk mengakhiri mata pelajaran kali ini. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Tak akhiri mata pelajaran atau pertemuan kali ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.